Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Selamat datang dan selamat bergabung di pembelajaran kali ini. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada pertemuan yang kedua. Dan karena ini pertemuan pertama dengan saya, jadi sebelumnya perkenalan dulu, saya Muhammad Zainuddin Habibi. Nanti kalau sudah pembelajarannya sudah normal, di kelas 7 saya akan mengajar di kelas 7G dan H. Oleh karena itu, sebelum kita mulai, silahkan PDF-nya. Teman-teman yang sudah punya PDF bisa di-download di Google Classroom. Jadi di situ ada materi tentang nahwu. Sambil dibuka PDF-nya, sambil kita lihat pembelajaran kali ini. Dan pastikan sebelum kita mulai, posisi kalian sudah posisi siap belajar. Jangan dalam posisi tiduran, jangan dalam posisi tengkurap. Posisinya seenak mungkin, senyaman mungkin untuk posisi belajar. Ya. Baik, untuk materi saat ini kita akan memulai dengan pembagian kalimah. Kemarin di pertemuan pertama sudah belajar, sudah mengetahui tentang pengertian dari nahwu. Baik itu dari sumber-sumbernya ataupun tujuan dan manfaatnya, itu semua sudah dipelajari di pertemuan pertama. Saat ini kita akan mulai membahas tentang pembagian kalimah. Sebelum ke pembagian kalimat, jadi di bahasa Arab ada istilah yang namanya kalam, al-kalam, atau al-jumlah al-mufidah. Al-kalam atau al-jumlah al-mufidah. Apa itu kalam? Yang dinamakan kalam itu kalian bisa lihat di sini. Dia adalah susunan beberapa kata dalam bahasa Arab yang bermakna sempurna dan diucapkan secara sengaja. Atau secara singkatnya yang dinamakan kalam dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan kalimat. Nah, kalam ini mempunyai beberapa unsur. Kalian lihat di sini ada beberapa syarat: susunan, bahasa Arab, sempurna, disengaja. Baik. Yang pertama yang dinamakan kalam, dia harus berupa susunan kata. Susunan kata itu apa? Jadi kata itu kan ada beberapa kata menjadi satu. Misalkan saya itu adalah satu kata, makan itu adalah satu kata, nasi itu adalah satu kata, saya makan nasi. Nah, itu adalah susunan kata. Jadi namanya susunan kata adalah beberapa kata yang digabung menjadi satu. Kemudian harus berbahasa Arab. Contohnya dorobtu itu bahasa Arab, zaidun itu bahasa Arab. Darabtu zaidun, susunan dua kata, maka dia sudah mempunyai syarat menjadi kalam. Darabtu zaidun. Akala Muhammadun ar-ruzza. Ada tiga kata di situ, kemudian bergabung menjadi satu, maka dia sudah masuk susunan kata dan juga berbahasa Arab. Selanjutnya harus bermakna sempurna, bisa dipahami. Contohnya, tadi misalkan ada beberapa susunan kata, tapi tidak bisa dipahami, maka dia belum masuk syarat. Contoh yang belum bisa dipahami gimana? Saya kursi tidur belajar, tengkurap makan nasi tidur lalu hap. Itu ada banyak kata, susunan kata, beberapa kata. Menjadi satu digabungkan, tetapi tidak bisa memahamkan, tidak sempurna, maknanya tidak sempurna. Beda dengan saya makan nasi pada pagi hari, kemudian saya pergi ke pasar untuk membeli roti. Susunan kata banyak dan itu bermakna sempurna, bisa dipahami. Beda dengan saya galon tidur, nasi hidup bermain layangan. Susunan kata banyak tapi tidak bisa dipahami. Oke? Jadi harus susunan kata berbahasa Arab bermakna sempurna. Akala Muhammadun ar-ruzza, thumma yadhhabu ilal madrasah li talabil ilmi.
Susunan kata banyak dan itu bisa dipahami. Selanjutnya harus diucapkan dengan sengaja. Maksudnya sengaja, orang yang mengatakan itu sengaja mengucapkan kalimat atau kalam tersebut. Saya pergi ke pasar. Saya makan nasi contohnya. Saya makan nasi. Itu ketika saya mengucapkan seperti itu, maka bisa dipahami. Tapi ketika ada orang tidur, kemudian ngelindur dan ngomong saya makan nasi, dia sengaja nggak mengucapkan. Dia tidak sengaja mengucapkan saya makan nasi. Maka syarat diucapkan dengan sengaja bagi orang yang tadi, dia tidak masuk ke syarat tersebut. Maka belum bisa disebut kalam. Yang bisa disebut kalam itu harus punya 4 unsur ini. Susunan kata, bahasa Arab, maknanya sempurna, kemudian diucapkan dengan sengaja. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ada bentuk kata, al-kalimah atau al-lafdu. Bentuk kata dalam bahasa Arab itu ada 3. Yang pertama namanya isim, kedua namanya fi'il, yang ketiga namanya huruf. Al-ismu, al-fi'lu, al-harfu. Jadi kalimah atau lafaz kata ini punya isim, fiil, huruf. Jadi kalau kalian baca Quran ataupun misalkan kalian sholawatan, baca kitab, baca koran bahasa Arab, baca buku bahasa Arab, itu semuanya lafaz Arab. Semuanya itu hanya kembali ke 3. Kalau dia tidak isim, fiil atau huruf, hanya kembali ke 3 ini. Bentuknya hanya ada 3. Isim, fiil, huruf. Sebanyak apapun kata, dia kembalinya ke 3 ini. Ya. Jadi bentuk kata itu hanya ada isim, fi'il, huruf. Al-ismu, al-fi'lu, al-harfu. Nanti jangan salah kaprah. Jadi kalau di bahasa Indonesia kalimat, ada kalimat, itu artinya tadi jumlah atau kalam. Tapi ketika bahasa Arab al-kalimah, al-kalimatu, dia artinya adalah kata. Al-kalimatu dia kata, al-kalimah kata. Selanjutnya pengertian singkat dari kalimah atau lafaz. Kalimah atau lafaz, isim, fi'il, huruf. Kalimah atau lafaz itu artinya kata. Isim itu artinya kata benda. Fi'il itu artinya kata kerja. Huruf artinya huruf. Ya. Ada kata, pembagiannya ada kata benda, kata kerja, kemudian huruf. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang isim. Ya. Jadi pembagian kalimah, pembagian kata, lafaz itu tadi ada 3, isim, fi'il, huruf. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian dari isim. Isim itu apa? Isim itu kullu lafzin yadullu ala insan aw hayawan aw nabat aw jamad aw makan aw zaman aw sifat aw ma'na mujarrad min az-zaman. Ya. Jadi yang namanya lafaz itu adalah setiap lafaz kata yang menunjukkan satu nama manusia, hewan, tumbuhan, benda, tempat, waktu, sifat, atau makna yang tidak disertai pengertian zaman atau waktu. Nah, waktu, sifat, atau suatu makna yang tidak disertai pengertian zaman atau waktu. Jadi secara umum tadi adalah bentuknya berupa kata benda. Manusia, hewan, tumbuhan, benda, tempat, dan seterusnya. Isim adalah kata benda atau yang dibendakan. Lafaz yang menunjukkan nama manusia dan seterusnya tadi diringkasnya adalah kata benda atau yang dibendakan. Jadi secara pengertiannya ini kullu lafzin sampai minaz zaman, isim adalah kata benda atau yang dibendakan. Nah, sekarang contohnya. Contoh isim. Tadi isim adalah setiap lafaz yang menunjukkan nama manusia, hewan, tumbuhan, benda, tempat, dan seterusnya.
Contoh yang nama manusia, al-insan. Insan ini manusia. Contohnya adalah rajul, Muhammad, ana. Rajul adalah seorang lelaki. Muhammad, nama orang Muhammad. Ana, saya. Ini sama-sama menunjukkan manusia, maka dia masuk ke isim. Kemudian hayawan, hewan, bisa itu singa ataupun kucing, asadun, qittun, burung, jerapah, unta, dan seterusnya, maka dia masuknya hayawan. Tapi kalian tidak perlu paham. Kalian maksudnya tidak perlu membingungkan ini, karena nanti ada tanda-tandanya. Jadi pengertiannya adalah manusia, hewan, kemudian ada juga yang berupa bentuknya tumbuhan, zahratun, bunga. Ada juga bentuknya benda, benda mati, benda, haitun, tembok. Atau bisa juga berupa nama tempat, tempat, Al-Qahirah, Jakarta. Ya. Ini adalah contoh-contoh isim dari pengertian yang tadi, baik itu berupa nama orang, manusia, hewan, tumbuhan, binatang, benda, ataupun tempat. Sekarang, untuk mengetahui isim itu caranya bagaimana? Mengetahui isim yang pertama bisa melalui mengetahui arti dan pengertian dari isim. Sekarang kalian sudah memahami pengertian ataupun arti dari isim, maka kalian sudah bisa mengetahui suatu isim. Tapi kalau toh misalkan kita belum tahu arti dalam bahasa Arab, misalkan maktab, misal kalian belum paham arti maktab, maka kita tidak bisa mengetahui isim dengan cara yang pertama. Beda asal misalkan qalamun, itu kalian sudah tahu artinya pena, pulpen. Oh, dia benda, berarti dia masuk ke isim. Kalian bisa mengetahui dari sini yang pertama. Tapi kalau kalian belum tahu artinya suatu kata, maka kita bisa mengetahui dia isim dari tanda-tanda isim. Ya. Nah, terus tanda isim itu apa? Kita bahas selanjutnya, tanda-tanda isim, alamatul ismi. Sekali lagi silakan sambil dibuka PDF-nya, sambil dibuka bukunya, atau PDF bisa kalian print, kemudian nanti setiap pelajaran bisa kalian buka, malah enak bisa kalian coret-coret di situ. Oke, tanda-tanda isim, alamatul ismi. Yang pertama, imkanu tanwinihi, dia bisa ditanwin. Imkanu idkhali al, dia bisa dimasuki al, diawali oleh al. Kemudian imkanu jarrihi bi hurufil jar atau bil idhafah, dia bisa di i'rab jar, baik itu dengan huruf jar ataupun dengan idhafah. Mulai bingung? Aman, kita akan bahas satu persatu, ya. Imkanu tanwini, tanda-tanda isim yang pertama. Sebenarnya tanda isim itu ada banyak. Kemudian yang paling utama biasanya itu ada 3 atau 4 tadi, ya. Salah satunya ini, imkanu tanwini. Isim itu bisa ditanwin. Tanwin itu apa? Tanwin itu ini. An, tanda ini. Un, fathatain, dhammatain, kasrotain, ini namanya tanwin. Jadi kalau ada kalimah, ada lafadz, ada kata yang diakhiri dengan tanwin, ini, maka dia bisa dipastikan adalah isim. Jadi tandanya adalah tanwin. Misalkan ini ada lafadz tolibun, dia diakhiri dengan tanwin, oh dia pasti isim. Rajulun, qaimin, zaidan, ustadzun, saburatan, qalamin. Semua lafadz di sini berakhiran tanwin, baik itu dhamma tanwin, kasrah tanwin atau fathah tanwin, maka mereka semua lafadz-lafadz ini dipastikan adalah isim. Tanda isimnya apa? Karena ada tanwinnya.
Kemudian tanda isim yang selanjutnya adalah imkanu idkhali al. Bisa diawali dengan al, alif lam. Ya. Misal di lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Itu diawali dengan alif lam. Maka dia adalah isim. Misalkan contohnya ini, at-talibu, ar-rajulu, al-qaimu, al-ustadzu, as-saburatu, al-qalamu. Semuanya diawali oleh alif lam, maka dia disebut isim, dipastikan isim. Tanda isimnya alif lam. Oke. Jadi tanda yang pertama dia bisa ditanwin, harokat akhirnya, huruf terakhirnya tanwin. Tanda yang kedua dia bisa diawali oleh alif lam. Tapi apakah harus ada dua-duanya? Harus alif lam kemudian tanwin? Tidak. Malah ada catatan. Ada catatan di sini bahwa tanwin dan al itu tidak boleh digabung. Ya. Jadi tanda isim ada tanwin, ada alif lam, tapi dua-duanya ini tidak bisa bersama, tidak bisa digabung. Lafaz yang sudah diawali al, alhamdu, maka tidak boleh dibaca alhamdun. Karena sudah ada alnya, maka harus alhamdu. Lafaz yang sudah ditanwin tidak boleh diawali al. Misalkan syajaratun, sudah ada tanwin di situ, maka dia tidak boleh diawali al, tidak boleh asyajaratun, itu tidak boleh. Contohnya, kita masuk contohnya di sini. Ada lafaz to, hamzah, to, alif, lam, ba. Ada huruf to, alif, lam, ba. Kalian bisa membacanya tolibun dengan tanwin di sini, atau at-tolibu dengan alif lam di awalnya. Ya. Jadi bisa ada tanwinnya, bisa juga ada alif lamnya. Tapi tidak boleh seperti ini. Nah, ini yang merah ini contoh yang salah. Dia sudah diawali alif lam, kemudian diakhiri tanwin. Ini contoh yang salah. Tanwin, al tidak boleh digabung. Ingat pokoknya alif lam, tanwin tidak boleh digabung. Contoh lagi, qaim. Kalian bisa baca qaimun, ada tanwin di sini, atau al-qaimu diawali alif lam di sini. Tapi tidak boleh al-qaimun. Sampai sini bisa dipahami ya. Alif lam kemudian tanwin itu tidak bisa digabung. Contoh lagi, biar mateng, tambah terus contohnya saburah. Saburatun, ada tanwin di sini, maka bisa juga kalian baca as-saburatu, ada alif lam di sini. Yang tidak boleh as-saburatun, ada alif lam tanwin. Tolibatun sama juga. Tolibatun bisa, at-tolibatu bisa. Ini yang tidak bisa. Oke. Jadi yang intinya bahwa tanwin dan al itu tidak bisa gabung. Mereka pisah, tidak bisa gabung. Kemudian tanda isim yang ketiga, imkanu jarrihi bi hurufil jar au bil idhofah. Tanda isim yang ketiga ini dia isim itu bisa di i'rabi jar. I'rab jar, apalagi itu i'rab. I'rab itu perubahan kata, perubahan akhir kalimat, perubahan kata, karena ada amil-amil yang masuk. Nanti kita akan bahas itu. Jadi bisa di i'rab jar. Nah, i'rab itu kan ada 4. Rafa, nasab, jar, jazm. Nah, kalau ada kalimah, ada kata yang di i'rab jar, maka dia otomatis isim. Baik itu diawali dengan huruf jar, jar karena huruf jar, ataupun jar karena idhofah. Isim bisa di i'rab jar, baik dengan huruf jar ataupun dengan idhofah. Nah, sekarang huruf jar itu apa? Huruf jar itu huruf, sebentar, sebelum masuk ke huruf jar. Jadi yang namanya isim yang terletak setelah huruf jar itu pasti
di i'rabi jar. Namanya jar ya. Jadi kalau ada isim kata benda yang terletak setelah huruf jar, maka dia di i'rabi jar. Dengan kata lain, yang namanya isim salah satu tandanya adalah diawali dengan huruf jar. Berarti ada tambahan, ada tanwin al diawali huruf jar. Nah, sekarang huruf jar itu ada berapa? Ada min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Ya. Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Ini ketutupan sebentar nggak apa-apa ya. Nah, yang bawah ini adalah namanya huruf qasam, tapi fungsinya sama, yang terletak setara huruf qasam di i'rabi jar. Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Oke. Huruf jar min. Contohnya kharajtu minal manzil. Artinya saya keluar dari rumah. Min, huruf jarnya mana? Min di sini. Maka isimnya yang terletak setelah huruf jar, al-manzil, dia harus di i'rab jar. I'rab jar. Tanda i'rabnya kasroh di sini. Nanti kita akan membahas tanda-tanda i'rab. Dari tanda i'rab rafa, tanda i'rab nasab, tanda i'rab jar. Tapi secara umum yang terletak setelah huruf jar dia harus di i'rab jar. Minal manzili, artinya dari. Min itu dari. Kemudian ila. Ila itu artinya ke atau kepada. Contohnya dhahabtu ilal madrasati. Saya pergi ke madrasah. Huruf jarnya ila. Isimnya al-madrasah, karena dia di kasrah, maka dia harus di i'rab jar. An, dari sa'altuka an Mahmudin. Kemudian huruf jarnya an, maka kalimat yang terletak setelahnya Mahmud, dia adalah isim dan harus di i'rabi dengan jar. Ala, di atas, al-qalamu 'alal maktab. Ala di sini huruf jarnya, maktab terletak setelah ala, maka dia harus jar, i'rab jar, dan dia pasti isim. Fi juga di atau di dalam. At-talibu fil fasli. Fi ini huruf jar, maka kata yang terletak setelah huruf jar dia pasti isim. Fasl. Kemudian i'rabnya pasti majrur, fasli. Ketutupan sebentar. Kemudian ini ada rubba. Rubba tabibin fil qaryati. Nah, kata yang terletak setelah rubba mana? Tabibin. Maka kata yang terletak setelah rubba dia pasti isim dan harus di i'rab jar majrur. Ya, sampai sini paham ya? Ba juga seperti itu, kaf juga seperti itu, lam juga seperti itu. Jadi ada min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Ini adalah huruf jar. Ba contohnya katabtu bil qalam. Ba huruf di sini, al-qalam terletak setelah huruf jar, maka dia pasti isim dan i'rabnya jar. Anta syuja'un kal asad. Kaf di sini dia tanda huruf jar, maaf. Kemudian al-asad, kata yang terletak setelahnya dia adalah isim dan i'rabnya jar. Li. Innamas shadaqat lil fuqara. Al-fuqara terletak setelah li di sini, untuk. Sesungguhnya sedekah itu adalah untuk kaum fakir. Lil fuqara, dia adalah isim karena terletak setelah li. Dan i'rabnya jar. Jadi namanya huruf jar itu ada min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam. Itu kalian hafalkan. Huruf jar ini perlu dihafalkan karena yang namanya huruf jar, karena tadi yang terletak setelah huruf jar pasti isim. Jadi bisa menjadi tanda isim adalah yang terletak setelah huruf jar, diawali dengan huruf jar. Makanya kalian harus bisa hafal yang namanya huruf jar.
Selain huruf jar yang bisa mengi'rab jar itu ada huruf qasam. Huruf qasam itu adalah huruf yang digunakan untuk bersumpah. Ada 3, wa, bi, ta. Wawu, ba, ta. Wa, bi, ta. Wawu, ba, ta. Nah, kata yang terletak setelah huruf qasam ini, huruf untuk menyumpah ini, bersumpah ini, maka dia harus di-i'rab jar. Contohnya wa wallahi, billahi, tallahi. I'rabnya jar. Maka yang terletak setelah huruf qasam isim. Bisa ya? Oke, kita ringkas sebentar. Huruf jar itu ada 1, 2, min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Ada 9. Nah, kata atau lafadz yang terletak setelah huruf jar dia dipastikan isim. Ingat, dipastikan isim. Kemudian kata yang terletak setelah huruf jar dia i'rabnya jar. Jadi kalau ada kata terletak setelah huruf jar dia adalah isim dan i'rabnya jar. Ada 2. Begitu juga dengan huruf qasam. Kata yang terletak setelah huruf qasam maka dia dipastikan adalah isim, kemudian i'rabnya jar. Jadi huruf jar adalah min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam dan huruf qasam. Baik, cukup sekian. Kita resum sebentar, kita ulang sebentar. Tadi pembagian kalimah sudah kita bahas. Jadi kalimah itu atau kata itu dibagi menjadi 3. Ada yang namanya isim, fi'il, huruf. Kata benda, kata fi'il, kemudian huruf. Kita tadi juga sudah membahas pengertian isim, yaitu setiap lafadz yang memiliki arti manusia, hewan, binatang, tumbuhan, benda, dan lain sebagainya yang tidak berhubungan dengan waktu. Atau gampangannya, sesuatu benda, kata benda atau yang dibendakan. Tanda isim tadi kita juga sudah belajar, tapi tadi baru sebagian. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lagi. Tanda isim tadi ada tanwin, alif lam, kemudian diawali huruf jar dan beri'rab jar. Kemudian bisa diidhofahkan. Tadi belum kita paham, belum kita pelajari yang diidhofahkan. Untuk pertemuan selanjutnya. Demikian, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Tetap semangat belajar, meskipun dari rumah tetap semangat belajar. Kita berdoa semoga cepat bisa kembali ke pondok, bisa mulai pembelajaran di pondok. Kita akhiri, jangan lupa tadi huruf jarnya dihafalkan. Itu tugasnya, menghafal huruf jar. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.